Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama lagi baru jumpa kembali, banyak hal berubah. Sekarang kita sudah di bulan Desember, penghujung 2024. Waktu-waktu yang sangat krusial karena the first time dengan SCPD. Banyak hal baru yang terjadi dan banyak juga tantangan. Saya tidak mau menyebut masalah, saya sebut tantangan karena memang kompleks. Malam ini saya mau kasih lihat salah satu SKPD yang sudah nihil. Jadi nihilnya itu saya buat dalam bentuk simulasi kertas kerja, tapi SKPD yang bersangkutan sudah saya arahkan untuk input TBP UP-nya. Alhamdulillah sudah, karena memang TBP-nya cuma 2 saja, karena SKPD yang bersangkutan ini pagunya ya kasihan juga, kecil ya. Jadi saya tidak bisa sebut nama SKPD-nya apa, tapi yang pasti itu sebelum saya login, saya mau kasih lihat dulu ini simulasi. Mungkin di video saya yang sebelumnya sudah saya tunjukkan mengenai kertas kerja ini. Jadi ini LRA. Baik, lanjut ya. Jadi ini LRA. LRA ini saya bikinnya per bulan ya, dari Januari sampai dengan Desember. Tapi pagu di sini masih pagu induk ya, belum pagu perubahan, saya belum sesuaikan. Nanti aja, itu gampang. Yang penting realisasinya dulu. Di sini ada pengujinya. Mungkin teman-teman yang nonton video sebelumnya sudah tahu. Saya sudah buat simulasi. Jadi realisasi per bulan itu saya kasih kontrapos. Jadi ada SPOD, ada pengembalian belanja, ada pengesahan dengan mekanisme di luar SPOD yaitu SPB, ada inputan bukti dari TBP untuk GU dan TU, terus ada pelimpahan juga. Jadi di sini kita buat rumusnya, nanti selisihnya 0 ya. Nanti silakan lihat di video yang sebelumnya. Jadi polanya itu dia UP-nya segini. Ketika dia SPJ kan masuk di sini SPJ UP, TBP UP. Untuk yang kedua dia jadi TBP GU sampai terakhir Desember dia nihil ya di sini. Nah, ini untuk teman-teman dari daerah yang sudah menggunakan SCPD mungkin sudah terbiasa, tapi untuk kami yang daerah-daerah yang baru menggunakan SCPD tahun ini memang agak sedikit menjadi hal yang baru ya untuk SCPD ini, karena polanya agak berbeda dengan aplikasi mantan yang kami pakai. Kalau di aplikasi mantan itu ada namanya mekanisme SP2D nihil. Kalau di SCPD ini dia tidak mengenal nihil, dia langsung ke mekanisme pengesahan STS. Jadi kita coba login. Saya kasih lihat dulu ini TBP-nya. Sudah 0 di sini, dia saldonya sudah 0, dia sudah input. Saya mau bentuk LPG-nya dulu. Di sini cuma 2 aja karena UP-nya 34 juta. Ini sudah. Selanjutnya kita prosedurnya standar, verifikasi oleh PPK, validasi oleh pengguna anggaran. Ini sudah divalidasi. Selanjutnya saya akan kembali ke akun bendahara untuk kita lakukan prosedur nihilnya. Kalau di prosedur normalnya kan, kalau ketika kita selesai validasi LPG kan langsung kita lanjut ke SPPGU, tapi karena ini terakhir untuk nihil, maka kita
langsung ke STS UP ya, STS UPGU. Jika SPJ-nya, LPJ-nya nilainya sebesar UP, maka STS-nya sebesar 0. Tapi jika SPJ-nya, LPJ-nya di bawah nilai UP, maka selisihnya harus diinput sebagai STS. Tapi harus diingat bahwa ada sisa maupun tidak ada sisa, STS tetap kita input. Jadi STS ini sebagai pengganti. Kalau di aplikasi Mantan itu SP2D nihil ya, jadi STS nihil di sini. Di sini keterangannya saya masih bingung ya, saya cek di yang Mantan dulu ya. Ini keterangannya kita kasih keterangan apa ya teman-teman? Tolong tulis di link komentar. Karena saya sebenarnya pekerjaan ini kan pekerjaannya bendahara. Saya hanya melakukan simulasi. Kalau tahun lalu kan kita pakai kata permintaan ganti uang persediaan GU nihil pada bla bla bla. Tapi kali ini saya juga mungkin ada uraian yang lebih cocok. Mungkin teman-teman bisa tulis di link komentar. Permintaan pengesahan surat tanda setoran STS ganti uang persediaan atau GU nihil pada, dia lebih simpel ya, langsung masukkan tanggal, uraian, selesai. Nilainya di sini dia mengikuti sisa saldo yang kita input, SPJ yang kita input. Kalau SPJ-nya diinput sebesar UP maka saldonya nihil, tapi kalau SPJ-nya di bawah nilai UP maka harus kita STS kan dulu baru kita input. Di sini saya langsung konfirmasi. Setelah itu nanti ada validasi oleh pengguna anggaran dan pengesahan oleh kuasa BUD ya. Kita coba dulu. Jadi kalau validasi ini kami dari BUD itu betul-betul kita memastikan bahwa SPJ yang sudah diinput itu sudah terverifikasi oleh PPK ya, karena PPK itu dia bertanggung jawab secara hukum, secara material dari kebenaran belanja dari UP yang digunakan ya. Jadi kuasa BUD hanya sifatnya melakukan pengesahan berdasarkan verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh SKPD, dalam hal ini PPK dan pengguna anggaran ya. Jadi segala resiko hukum dan kebenaran material itu menjadi tanggung jawabnya PPK dan pengguna anggaran. Ini saya login sebagai kuasa BUD dan akan kita lakukan pengesahan. Jadi pengesahan ini perlu diingat bahwa proses pengesahan itu hanya dilakukan apabila yang pertama, jika ada sisa di sini, sisa kas, pastikan bahwa sisa kas tersebut telah di STS kan di rekening kas umum daerah, dibuktikan dengan bukti validasi dari bank dan rekening koran RKUD yang kita cek di petugas Kasda apa betul uang tersebut sudah masuk. Baru kita yakini kebenaran tersebut dan dilakukan pengesahan, karena pengesahan ini juga sesuatu yang sangat vital, karena jika kita melakukan pengesahan tanpa mengecek kebenaran itu juga menjadi sesuatu yang mempunyai risiko. Jadi kalau STS-nya sisanya nihil atau nol itu tidak menjadi masalah, namun jika ada sisa kas, setiap kuasa BUD wajib mengecek kebenaran apakah kas tersebut sudah di
STS kan ke rekening kas umum daerah atau RKUD atau belum ya. Jadi minta dibuktikan sama SKPD yang bersangkutan bukti STS-nya dengan bukti validasi dari bank yang asli, dan kita cross check lagi ke rekening koran kita apakah kas tersebut sudah masuk sesuai tanggal yang diberikan pada bukti validasi dari banknya. Jika sudah, baru kita lakukan pengesahan ya. Kemungkinan ini pengesahannya kayaknya harus dilaksanakan oleh BUD, bukan kuasa BUD ya. Coba kita cek dulu. Ini baru pertama, jadi saya juga baru mencoba. Jadi sama seperti saya jelaskan sebelumnya, sebelum melakukan pengesahan pastikan bahwa sisa kas yang ada di sini sudah di STS-kan ke RKUD atau belum. Pastikan sudah di STS-kan jika ada sisa, tapi jika nihil kita berpatokan dari pengesahan hasil verifikasi oleh PPK dan validasi oleh pengguna anggaran ya. Nah, di sini pengesahannya sudah kita laksanakan, maka sudah terjadi nihil ya. Saya mau lihat apakah proses nihil ini ada jurnal yang ditimbulkan atau tidak. Kita cek di akhlaknya. Sepertinya tidak ada jurnal yang ditimbulkan di sini dari proses STS nihil tadi. Tapi saya yakin kalau ada kas pasti ada jurnal yang muncul. Jadi itu saja, kita kembali ke kertas kerja kita. Jadi di sini kasnya sudah nol ya, karena sudah di SPJ-kan. Nanti kita cek di BKU-nya. Ini sudah nol ya. Ini untuk SKPD yang tidak memiliki unit ya teman-teman. Tapi kalau ada OPD yang mempunyai unit tersendiri, itu misalnya kayak sekretariat daerah yang ada bagian-bagian, itu memang harus ada prosedur yang agak berbeda ya. Jadi jika apabila ada sisa kas di bendahara pengeluaran pembantu, maka bendahara pengeluaran pembantu yang bersangkutan wajib melakukan penyetoran kembali kas ke bendahara pengeluaran ya. Jadi di sini ada update beberapa minggu, ada STS ke bank ya. Jadi STS ke bank di sini dalam artian secara sistem ya. Jadi mengembalikan dari tunai ke bank. Jadi pengembalian saldo tunai ke saldo bank oleh BP dan BPP. Jadi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Jadi pastikan jika seandainya sisa UP yang sudah disahkan di sini, misalnya kayak ini. Misalnya jika di sini ada nilainya, maka pastikan kas tersebut dia harus termutasi dari tunai ke bank dulu, baru kita bisa lakukan prosedur STS ya. Karena prosedur STS itu dia mengambil secara sistem saldo kas yang ada di bank, bukan yang ada di tunai ya. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan mutasi dari tunai ke bank dulu. Jadi kita buat pelimpahan kembali dari BPP ke BP dalam bentuk pengembalian ke bank ya, bukan tapi dari secara pencatatan di aplikasi ini dari tunai ke bank kayak gitu. Jadi harus dipahami. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan kertas kerja ini. Mungkin di konten saya yang sebelumnya sudah saya pernah bagi share. Memang harus ada kertas kerja pendukung ya. Ini secara Pemda ya, akumulasi dari semua SKPD. Di
sini harus tidak boleh ada selisih. Baru bulan Januari saja yang sudah oke. Februari sampai dengan Desember ini saya belum cross check, ada beberapa inputan yang masih belum sesuai, makanya masih ada selisih. Untuk kertas kerja ini sudah saya share dan sudah saya jelaskan di konten saya yang sebelumnya, silakan ditonton saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin berkomentar atau berdiskusi, silakan tulis di link komentar. Mungkin itu saja. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.